Ladies and gentlemen, are you ready? Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero.
Sejumlah warga yang tinggal di pesisir pantai Kompleks Candi, Kelurahan Bitung Barat 1, Kecamatan Maisa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara beberapa hari ini dibuat tidak nyaman. Pasalnya sejak Minggu 18 September kemarin, sepanjang pesisir pantai terjadi dugaan pencemaran oli kotor dari sisa-sisa pembersihan kapal-kapal niaga yang berlabuh. Pencemaran. Cemaran. Pencemaran. 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 Cemaran. Pencemaran. 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 Cemaran. Pencemaran. 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 Cemaran. Pencemaran. Pencemaran. Cemaran. Pencemaran. Pencemaran. Cemaran. Cemaran. Pencemaran. 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 Cemaran. Pencemaran. 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 Cemaran. Pencemaran. 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 Mak, kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan buat mengurangi pencemaran limbah minyak tersebut? Nah, ini ada daun ketapang. Mana kalau kita memakai daun ketapang? Emang bisa? Bisa dong. Ya tentunya bisa dong teman-teman, apalagi kita sebagai mahasiswa teknik kimia kita pasti mengetahui tentang biomasa seperti daun ketapang ini, di mana biomasa ini bisa dijadikan absorben. Alat dan bahan. Yang pertama ada ulekan dan juga cobek. Kemudian yang kedua ada gelas beker berukuran 250 ml. Yang ketiga ada corong. Kemudian yang keempat ada pipet tetes dan juga gelas beker 80 ml. Kemudian ada kus porselen dan juga pengaduk. Kemudian ada gelas ukur 100 ml. Kemudian ada wadah plastik. Kemudian ada alat setiran. Dan juga ada timbangan elektrik. Alat terakhir ada kertas saring.
Langkah pertama, kita haluskan daun ketapang dengan menggunakan cobek dan juga ulekan. Kemudian setelah halus, kita masukkan daun ketapang tersebut ke dalam kus porselen menggunakan pengaduk. Setelah itu, kita timbang oli, yaitu sebesar 0,1 gram. Kemudian kita timbang juga adsorben daun ketapang sebesar 0,01 gram. Setelah itu kita campurkan daun ketapang dan juga oli tersebut ke dalam gelas bekel berukuran 250 ml. Kemudian ditambahkan air 100 ml. Kemudian kita campurkan bahan-bahan tadi menggunakan magnet setiran. Nah, setelah mencampur, kita saring dengan menggunakan kertas saring. Kemudian angkat kertas saring tersebut dan kita letakkan di wadah plastik tadi. Setelah itu kita masukkan ke dalam oven dan tunggu sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, kita angkat, kemudian kita timbang. Yaitu studi absorpsi oli motor bekas dari air keran menggunakan daun ketapang. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Ulfa Febriana dengan nomor induk mahasiswa 036 yang akan menjadi perwakilan untuk menjelaskan materi penelitian kami, dan anggota yang kedua adalah Rahmat Darmawan dengan nomor induk mahasiswa 029, dan yang terakhir adalah Gilang Maulana Dwi Putra dengan nomor induk mahasiswa 089. Topik pertama yang akan kami bahas adalah latar belakang, di mana latar belakang ini kami mengambil 4 inti dari setiap percobaan yang telah kami lakukan, yaitu yang pertama adalah pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Yang kedua ada kontaminasi bisa berasal dari kegiatan manusia ataupun proses alam yang menyebabkan segala keseimbangan menjadi kegiatan berfungsi sesuai dengan fungsi yang harusnya. Yang ketiga, pentahannya dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang seperti oksigen dalam air dan menghalangi pertukaran gas dari atmosfer. Dan yang terakhir, absorpsi merupakan suatu gejala permukaan di mana terjadi penyerapan atau penarikan molekul-molekul gas atau cairan pada permukaan adsorben. Adsorben merupakan suatu bahan padatan yang dapat mengabsorpsi adsorban. Dari beberapa poin latar belakang yang telah saya sampaikan, saya akan menjelaskan lebih lanjut di mana pencemaran lingkungan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas kehidupan makhluk di sekitar
maupun faktor lainnya. Saat ini maraknya pencemaran yang sudah mulai sulit dikendalikan, utamanya setelah adanya revolusi perindustrian. Akibatnya banyak sekali pabrik yang dibangun dan menyebabkan berbagai macam pencemaran, seperti polusi ataupun pencemaran lain. Hal ini tidak terlepas dari kegiatan industri yang melibatkan penggunaan bahan kimia yang berbahaya, terutama limbah industri jika terdapat sekali sampah melalui proses pengolahan limbah ini, sehingga bahan-bahan tersebut tidak akan bisa dapat terkurangi oleh mikroorganisme ataupun mikroba di dalam alam. Terlebih akhir-akhir ini, di saat zaman mulai modern, industri sudah dibangun di mana-mana, mesin-mesin canggih sudah merajalela, pencemaran akrab di telinga kita. Terlebih lagi kita tinggal di Indonesia, seperti yang kita tahu sendiri, pencemaran sendiri yang diartikan sebagai masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air maupun ke dalam udara oleh kegiatan manusia dan juga proses alam, sehingga kualitas air atau udara tersebut dapat menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan semestinya. Limbah sendiri dibagi menjadi beberapa macam, di antaranya adalah limbah rumah tangga dan juga limbah industri atau limbah pabrik. Seperti hal namanya, limbah rumah tangga merupakan limbah yang dihasilkan dari aktivitas rumah tangga manusia sehari-hari. Beberapa aktivitas manusia yang menghasilkan limbah antara lain adalah mencuci, baik mencuci piring maupun pakaian dan juga memasak. Sementara yang dimaksud limbah pabrik adalah segala barang rusak dari pabrik yang sudah tidak dipakai lagi, di mana barang tersebut berbentuk padat, air maupun gas. Contoh limbah air dari pabrik ini adalah sisa pewarna pakaian cair, sisa pengawet cair, limbah tempe, limbah tabung, kandungan besi pada air, kebocoran minyak di laut, serta sisa bahan kimia lainnya. Limbah padat merupakan buangan dari hasil-hasil industri yang tidak dapat terpakai lagi, yang berbentuk padatan, lumpur, maupun bubur yang berasal dari suatu proses pengolahan ataupun sampah yang dihasilkan dari kegiatan industri. Serta dari tempat-tempat umum, limbah padat seperti ini dapat dibuang dalam air, pastinya akan mencemari air tersebut dan dapat menyebabkan makhluk hidup yang tinggal di dalamnya akan mati. Beberapa contoh limbah pabrik antara lain adalah plastik, kantong, sisa pakaian, sampah, kertas, kabel, listrik, bubur-bubur sisa semen, dan juga yang lainnya. Limbah gas merupakan limbah yang disebabkan oleh sumber alami maupun sebagai hasil. Gas ini antara lain adalah kebocoran gas, pembakaran pabrik, asap pabrik, sisa produksi, dan lain sebagainya. Polusi atau juga pencemaran lingkungan bukanlah hal yang sepele, karena adanya polusi dan pencemaran lingkungan dapat menimbulkan besar terhadap kerusakan dunia. Untuk dampak dari pencemaran lingkungan sendiri akan dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama adalah ledakan dan hama akibat pencemaran karena dalam penggunaan insektisida maupun pestisida yang banyak hanya berefek mematikan hama tapi juga mematikan predator lainnya. Sebab tidak ada predator alami inilah perkembangan hama semakin tidak terkendali dan membludak. Yang kedua adalah mematikan spesies karena sangat berbahaya polutan air dan darat. Banyak hewan mengalami gangguan dan tidak sedikit yang akhirnya mati. Sebab tidak semua hewan memiliki tingkat kekebalan yang sama untuk menahan polutan tersebut. Bahkan ada juga hewan yang atau biota yang hidup dengan bertahan dari polutan yang ada dalam dirinya terkontaminasi bahan-bahan tersebut. Sehingga tidak hanya berbahaya bagi hewan itu sendiri, tapi juga berbahaya bagi predator alam lainnya. Yang ketiga, ada gangguan keseimbangan alam akibat polusi karena adanya makhluk hidup yang mati atau punah dari spesies tertentu dapat menjadikan perubahan pola interaksi ekosistem, baik punah atau mati dari spesies tertentu. Akibatnya keseimbangan rantai makanan dan jaring-jaring makanan terganggu dan tidak stabil. Yang keempat, produktivitas tanah berkurang sebab penggunaan insektisida dan pestisida yang berlebihan
mengakibatkan biota tanah mati. Bukan hanya itu saja, kesuburan tanah juga menurun dan bahkan dapat merusak karena sifat asam yang ada pada bahan-bahan kimia tadi. Yang kelima, lapisan ozon berlubang dan menipis karena banyaknya penggunaan gas klorofluorokarbon di dunia merupakan salah satu penyebab dan permasalahan besar dari pemanasan global. Hal ini karena gas klorofluorokarbon merupakan sifat korosif yang dapat mempertipis lapisan ozon. Yang keenam, efek rumah kaca. Selain klorofluorokarbon dan lubang ozon, ada masalah satu lagi yang menjadikan keadaan bumi semakin parah kerusakannya, yaitu efek rumah kaca karena kurangnya tumbuhan sebagai penyeimbang dari gas CO2 atau karbon dioksida, maka jumlah gas karbon dioksida sekarang sangatlah banyak. Ini adalah salah satu alasan mengapa semakin lama suhu bumi menjadi semakin naik. Karena gas karbon dioksida yang banyak tersebut semakin menempel di atmosfer, maka atmosfer tidak dapat memantulkan pancaran sinar matahari yang akan masuk ke bumi. Dan yang ketujuh, yang terakhir adalah pencemaran alam, yaitu tepatnya bencana alam. Akibat pencemaran bisa mengakibatkan terjadinya bencana alam karena pencemaran yaitu seperti banjir bandang, erosi, kerusakan udara, hujan, asam, gagal panen, tanah longsor, dan masih banyak lagi lainnya. Seperti juga tsunami juga merupakan salah satu dampaknya. Menyinggung tentang latar belakang nomor 4 yaitu tentang adsorpsi. Adsorpsi merupakan suatu gejala permukaan di mana terjadi penyerapan atau penarikan molekul-molekul gas pada cairan permukaan adsorben. Adsorben merupakan suatu bahan padatan yang dapat mengabsorpsi adsorbat. Proses adsorpsi dapat disimpulkan yaitu peristiwa tertariknya suatu molekul tertentu dari fluida baik cair maupun gas pada permukaan zat padat adsorben. Ada dua jenis adsorpsi yaitu adsorpsi fisika dan juga adsorpsi kimia. Di mana adsorpsi fisika terjadi karena adanya gaya van der Waals antara adsorbat dengan permukaan adsorben. Adsorpsi fisika ikatannya relatif lemah, bersifat reversibel dan dapat membentuk lapisan multilayer. Adsorpsi kimia terjadi karena bentuk ikatan kovalen atau ion antara adsorbat dengan adsorben. Adsorpsi kimia ikatannya kuat, tidak reversibel, dan membentuk lapisan monolayer. Adsorpsi bisa terjadi pada suhu tetap disebut adsorpsi isotermis. Keuntungan adsorpsi adalah memperbesar harga koefisien transfer massa. Hal ini dikarenakan karena keefektifan interfacial area yang lebih besar, di mana dapat menggantikan bahan yang stagnan. Tujuan dari proses adsorpsi dalam industri adalah untuk memisahkan komponen dari campuran gas atau untuk menghasilkan suatu reaksi produk, dan salah satu komponen dari campuran gas yang sering dipisahkan adalah karbon dioksida. Proses adsorpsi digambarkan dengan persamaan isoterm adsorpsi, di mana isoterm adsorpsi menggambarkan proses distribusi adsorbat di antara fase cair dan fase padat. Dalam isoterm adsorpsi, proses tersebut digambarkan dengan sebuah persamaan atau rumus. Isoterm adsorpsi yang umum digunakan adalah isoterm Freundlich dan juga isoterm Langmuir. Isoterm adsorpsi Langmuir menggambarkan bahwa suatu adsorpsi mengikuti asumsi sebagai berikut, di mana adsorben dan adsorbat membentuk lapis multilayer, monolayer, adsorpsi teralokalisir, kalor adsorpsi tidak tergantung pada penutupan, permukaan, dan semua situs yang bersifat sama, dan permukaan adsorben bersifat homogen, serta kemampuan adsorpsi molekul pada suatu situs tidak bergantung pada situs yang lainnya. Persamaan Langmuir dapat diturunkan secara teoritis dengan menganggap terjadinya kesetimbangan antara molekul-molekul zat yang diadsorpsi adsorban dengan molekul-molekul zat yang masih bebas. Masuk ke subbab berikutnya yaitu landasan teori. Landasan teori merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertata rapi, karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Pembuatan karya tulis atau karya ilmiah tentu saja membutuhkan teori yang mampu merumuskan dan juga dapat menjelaskan, memprediksi, dan memahami fenomena mengenai berbagai kasus yang terjadi dan ada pada dalam proses dan objek penelitian. Teori tersebut ada guna menjadi acuan sehingga mampu memperluas pengetahuan. Tentu saja, teori-teori tersebut memiliki batasan dan juga asumsi jawaban yang terkait dengan topik penelitian.
teori yang digunakan penulis atau peneliti dalam menyelesaikan karya ilmiahnya, saat membuat karya tulis karya ilmiah, dan lain sebagainya. Untuk landasan teori yang pertama adalah tentang pencemaran. Pencemaran lingkungan adalah perubahan besar pada kondisi lingkungan akibat adanya perkembangan ekonomi dan teknologi. Yang kedua, perubahan kondisi tersebut melebihi batas ambang dari toleransi ekosistem sehingga meningkatkan jumlah polutan di lingkungan. Yang ketiga, pencemaran lingkungan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Dan yang poin terakhir, polusi air dapat disebabkan oleh beberapa jenis pencemar sebagai berikut, yaitu pembuangan limbah industri, sisa insektisida, dan juga pembuangan sampah domestik, misalnya sisa deterjen mencemari air. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran, yaitu yang pertama ada degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Dan yang kedua ada non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya adalah merkuri, timah hitam, arsenik, dan juga yang lain-lain. Pencemaran lingkungan disebabkan oleh beberapa faktor, namun faktor terbesarnya adalah manusia. Sadar atau tidak, kita telah berkontribusi dalam proses pencemaran lingkungan, mulai dari pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali, banyaknya sumber-sumber zat yang pencemaran sehingga alam tidak mampu untuk menetralisir. Selain itu, banyak juga aktivitas-aktivitas yang tanpa disadari dapat menjadi faktor yang dapat merugikan oleh lingkungan itu sendiri. Di antaranya adalah penggunaan kantong plastik secara masif, pembuangan sampah dan juga limbah deterjen ke sungai, penggunaan AC yang berlebih, pembuangan limbah elektronik yang tidak sesuai aturan, pembakaran hutan, penggunaan kendaraan pribadi sehingga menimbulkan lebih banyak polusi yang akan memperparah polusi di sekitarnya, pembuangan limbah pabrik atau kotoran ke sungai, penebangan hutan yang mengakibatkan hutan tidak mampu menyerap karbon dioksida lebih banyak lagi, dan juga yang lain-lain. Dengan adanya begitu banyak penyebab pencemaran lingkungan itu sendiri, menghasilkan berbagai dampak pula kepada lingkungan yang ada, dan hal ini dilakukan analisis mengenai buangan seperti PB, Hg, Zn, dan CO dapat terakumulasi bersifat racun. Terjadi pencemaran di air, maka terjadi akumulasi zat pencemar pada tubuh organisme air. Akumulasi pencemaran ini semakin meningkat pada organisme pemangsa yang lebih besar, seperti sumber lainnya yaitu bahan anorganik seperti timbal, arsenik, kadmium, merkuri, kromium, nikel, kalsium, magnesium, dan juga kobalt. Subbab yang kedua dalam landasan teori ada faktor pencemaran air. Kami merangkum berbagai poin menjadi 3 poin utama, yaitu yang pertama adalah air limbah industri cenderung mengandung zat yang berbahaya. Yang kedua, limbah rumah tangga merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan. Dan yang terakhir adalah air limbah pertanian. Untuk lebih jelasnya lagi akan saya sampaikan, air limbah industri cenderung mengandung zat yang berbahaya. Oleh karena itu kita harus mencegahnya agar tidak dapat membuang air limbah ke industri dalam saluran umum. Limbah industri yang berupa logam berat sering dialirkan ke sungai sehingga sungai menjadi tercemar. Jenis-jenis logam berat adalah raksa, timbal, dan kadmium, di mana ketiganya sangat berbahaya bagi manusia apabila mengonsumsinya. Poin yang kedua adalah limbah rumah tangga, di mana merupakan limbah yang berasal dari hasil samping kegiatan perumahan seperti limbah rumah tangga pasar, perkantoran, rumah penginapan, rumah makan, dan puing-puing bahan bangunan serta besi-besi bangunan tua dan mesin bekas ataupun kendaraan. Limbah rumah tangga dapat berasal dari bahan organik, anorganik, maupun bahan berbahaya dan beracun. Limbah organik adalah limbah seperti kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun, dan berbagai bahan yang dapat diuraikan menjadi yang lebih sederhana melalui mikroorganisme. Akibat penguraian tersebut, kandungan oksigen di dalam perairan juga semakin menurun. Menurunnya kandungan oksigen dalam perairan akan merugikan kehidupan biota di dalamnya. Lanjut, dalam limbah pertanian sebenarnya tidak menimbulkan dampak negatif pada lingkungan. Namun dengan digunakannya fertilizer sebagai pestisida yang terkadang dilakukan secara berlebihan, sering menimbulkan dampak negatif pada keseimbangan ekosistem air. Pada sektor pertanian juga dapat terjadi pencemaran air, terutama akibat dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan juga herbisida.
Pada landasan teori nomor 3 yaitu dampak pencemaran air, kami merangkup seperti yang tertera pada PPT, yaitu yang pertama adalah mempercepat proses kerusakan benda, yang kedua adalah penurunan kualitas lingkungan, yang ketiga gangguan kesehatan, yang keempat pemekatan hayati, dan yang terakhir adalah mengganggu pemandangan. Untuk penjelasannya lebih lanjut lagi akan saya jelaskan penurunan kualitas lingkungan pembuangan bahan tercemar secara langsung ke dalam perairan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran pada perairan tersebut. Misalnya pembuangan limbah organik dapat menyebabkan peningkatan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Gangguan kesehatan air limbah yang tidak dapat dikelola dengan baik dapat menimbulkan berbagai penyakit karena kemungkinan air limbah tersebut mengandung virus dan bakteri yang dapat menyebabkan penyakit. Air limbah juga bisa digunakan sebagai sarang nyamuk serta lalat yang dapat membawa vektor penyakit tertentu. Untuk pemekatan hayati beracun dapat meresap ke dalam tubuh alga atau mikroorganisme lainnya yang dapat hidup di dalam air. Selanjutnya, hewan-hewan kecil seperti zooplankton akan memakan alga tersebut. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan-ikan kecil dan akan dibesarkan memakan ikan yang kecil lainnya. Apabila ikan-ikan besar tersebut ditangkap oleh manusia dan dimakan, maka bahan beracun tersebut akan masuk ke dalam tubuh manusia dan akibatnya bisa buruk terhadap manusia itu sendiri. Mengganggu pemandangan, kadang-kadang air limbah mengandung polutan yang tidak dapat diterima baik oleh mata karena pemandangan yang begitu mengganggu. Meskipun air yang tidak tercemar itu menimbulkan bau, tapi perubahan warna air mengganggu pemandangan mata kita. Hal ini tentu mengganggu kenyamanan dan keasrian kota tersebut. Dalam mempercepat proses kerusakan benda agar sebagian air limbah mengandung zat dapat diubah oleh bakteri menjadi gas yang dapat merusak seperti H2S. Gas ini dapat mempercepat proses perkaratan pada besi. Untuk landasan teori yang selanjutnya adalah adsorpsi, di mana adsorpsi adalah peristiwa suatu zat mekanik, zat lain yang berada di sekitarnya untuk berinteraksi dan berikatan dengan zat tersebut. Proses adsorpsi ini dapat terjadi antara zat yang berada dalam satu fase seperti padat dengan padat atau zat yang berbeda fase misalnya padat dengan cair. Sedangkan peristiwa yang berkebalikan dengan adsorpsi yaitu desorpsi yang merupakan proses pelepasan suatu material ke material lain. Diakui atau tidak, terjadinya adsorpsi melibatkan interaksi antar permukaan molekul di mana material adsorben memiliki permukaan dengan tendensi untuk menarik material lain sehingga material adsorbat yang telah terikat akan menempel pada permukaan adsorben. Proses adsorpsi ini banyak dimanfaatkan dalam bidang kimia seperti sebagai katalis, sebagai penjernih dalam air, dan mengurangi pencemaran pada air. Terjadinya adsorpsi dikarenakan adanya ketidakstabilan atau dalam bahasa ilmiah dinamakan residual force pada permukaan suatu zat adsorben, di mana adanya kestabilan itu membuatnya cenderung berikatan dengan zat lain yang cocok untuk mencapai kestabilan. Landasan teori yang selanjutnya adalah jenis-jenis adsorpsi. Nah, adsorpsi itu memiliki dua jenis yaitu fisiosorpsi dan juga kemisorpsi. Fisiosorpsi merupakan salah satu jenis adsorpsi yang didasarkan pada interaksi yang terjadi antara adsorbat dengan adsorben. Pada adsorpsi secara fisika, adsorbat akan ditarik oleh adsorben dan keduanya akan mengalami interaksi secara fisika seperti adanya gaya tarik-menarik akibat interaksi van der Waals. Dan yang kedua adalah kemisorpsi, di mana ini adalah salah satu jenis adsorpsi yang merupakan adsorpsi dengan interaksi kimia. Pada kemisorpsi, antara molekul adsorben dan adsorbat mengalami peristiwa ikatan kimia antara adsorbat dan juga adsorben akan membuat interaksi kedua material ini menjadi lebih kuat. Landasan teori yang ketiga adalah faktor pengaruh terjadinya adsorpsi. Ada 5 poin utama yang akan saya sampaikan, yaitu yang pertama adalah aktivasi adsorben, yang kedua adalah luas permukaan adsorben, yang ketiga adalah waktu kontak, yang keempat pengaruh temperatur, dan yang terakhir adalah pengaruh tekanan. Untuk penjelasan lebih lanjut lagi, dalam aktivasi adsorben, sebelum suatu material dapat digunakan sebagai adsorben, material tersebut perlu dilakukan treatment yang dinamakan sebagai aktivasi.
Proses aktivasi ini bertujuan untuk membuat material adsorben tersebut dapat memiliki kemampuan untuk menyerap zat lain. Aktivasi pada umumnya dilakukan dengan menghilangkan gas yang ada pada pori-pori atau rongga adsorben sehingga didapatkan material adsorben dengan rongga kosong dan memungkinkan untuk diisi dengan adsorbat yang diinginkan. Proses aktivasi dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti dengan pemanasan untuk menguapkan zat gas atau dengan metode pencucian asam kuat untuk melarutkan material gas pada adsorben. Dan pada luas permukaan adsorben, surface area atau luas permukaan juga memiliki peran penting dalam proses adsorpsi karena peristiwa ini melibatkan permukaan dari adsorben. Semakin luas permukaan suatu material adsorben, maka material itu akan memiliki kapasitas adsorpsi yang semakin besar. Hal itu karena semakin luas permukaan menandakan bahwa material itu memiliki peluang lebih banyak untuk berinteraksi dengan adsorbat. Sedangkan untuk waktu kontak, pada umumnya semakin lama kita mencampurkan adsorben dengan adsorbat, maka interaksi yang terjadi juga akan semakin besar. Hal itu dikarenakan pada proses adsorpsi, terkadang adsorbat harus melalui difusi, di mana proses ini juga memerlukan waktu. Oleh karena itu, dengan waktu yang cukup, maka proses difusi yang sempurna akan meningkatkan kapasitas adsorpsi suatu zat akan semakin baik. Pengaruh yang lainnya juga terdapat pengaruh temperatur dan juga pengaruh tekanan, di mana suhu lingkungan juga berpengaruh pada proses adsorpsi karena pada dasarnya adsorpsi mengikuti prinsip Le Chatelier pada kesetimbangan kimia, di mana semakin tinggi suhu maka proses adsorpsi akan menurun, sedangkan pada suhu rendah maka reaksi akan cenderung ke arah kanan. Dalam pengaruh tekanan, ini biasa terjadi pada adsorpsi molekul gas di mana kenaikan tekanan adsorbat dalam hal ini yaitu gas, maka akan terjadi peningkatan kemampuan adsorpsi dari adsorben. Hal itu karena pada tekanan tinggi suatu molekul cenderung dipaksa untuk menempati ruang yang sempit. Yang akan terjadi yaitu molekul akan lebih mudah masuk ke dalam rongga atau pori adsorben ketika diberi tekanan yang tinggi. Tambahan lain, fakta mengenai proses adsorpsi. Untuk beragam fakta yang menjadi ciri adsorpsi dalam kimia ini antara lain adalah adsorpsi terjadi secara spontan. Seperti yang kita tahu bahwa ketika suatu peristiwa itu terjadi secara spontan, itu berarti peristiwa tersebut dapat terjadi tanpa memerlukan energi tertentu dan dapat terjadi dengan sendirinya. Reaksi yang spontan menandakan bahwa reaksi tersebut memiliki nilai energi Gibbs negatif. Dalam adsorpsi, proses spontan ini menunjukkan bahwa material adsorben dapat menyerap adsorbat dengan mudah tanpa membutuhkan energi lain. Proses adsorpsi merupakan proses eksotermik. Selain terjadi secara spontan, proses adsorpsi ini juga dikatakan sebagai proses eksotermik. Di dalam pengertian termodinamika telah dipelajari bahwa proses eksotermik menandakan bahwa reaksi itu terjadi dengan disertai pelepasan energi dan menghasilkan panas pada prosesnya. Peristiwa adsorpsi juga demikian. Ketika adsorben bertindak menyerap adsorbat dan membentuk interaksi antara kedua molekul ini, maka akan terjadi pelepasan energi dengan jumlah tertentu dan dapat suhu yang lebih tinggi dari lingkungan sekitarnya. Lalu landasan teori yang selanjutnya adalah adsorben. Adsorben atau kebanyakan zat pengabsorpsi adalah bahan-bahan yang sangat berpori dan adsorpsi berlangsung terutama pada dinding-dinding berpori atau pada daerah tertentu dalam partikel itu. Karena pori-pori adsorben biasanya sangat kecil, maka luas permukaan di dalamnya menjadi beberapa kali lebih luas dari permukaan luar. Adsorben yang telah jenuh dapat diregenerasi agar dapat digunakan kembali untuk proses adsorpsi. Suatu adsorben dipandang sebagai suatu adsorben yang baik untuk mengadsorpsi dilihat dari sisi waktu. Lama operasi waktu terbagi menjadi dua, yaitu waktu penyerapan hingga komposisi diinginkan dan waktu regenerasi atau pengeringan. Adsorben semakin cepat dua variabel tersebut, maka semakin baik untuk kerja adsorben tersebut. Adsorben merupakan bahan yang sangat berpori. Karena pori-porinya biasa kecil, maka luas permukaannya dapat mencapai beberapa orde besaran lebih besar dari permukaan luar dan bisa sampai 2000 meter persegi per gram. Dalam kebanyakan hal, komponen yang diadsorpsi melekat sedemikian kuat sehingga memungkinkan pemisahan komponen itu secara menyeluruh dari fluida tanpa terlalu banyak adsorpsi terhadap komponen lain, sehingga memungkinkan adsorbat yang dihasilkan bentuk terkonsentrasi atau hampir murni. Sebetulnya jenis-jenis adsorben menjadi dua, yaitu adsorben tidak berpori
di mana ini diperoleh dengan cara presipitasi deposit kristalin seperti BaSO4 atau penghalusan padatan kristal. Dan juga yang kedua adalah adsorben berpori, di mana luas permukaannya itu spesifik berpori berkisar sekitar 100 sampai 1000 meter persegi per gram. Nah, adsorben ini umumnya berbentuk granular. Kriteria adsorben yang menjadi adsorben untuk komersil yaitu adalah harus memiliki kriteria seperti yang pertama adalah memiliki permukaan yang besar atau unit masanya sehingga kapasitas adsorpsinya akan semakin besar pula. Yang kedua, secara alamiah dapat berinteraksi dengan adsorbat pasangan. Yang ketiga adalah ketahanan struktur fisik yang tinggi. Yang keempat, mudah diperoleh, harganya tidak mahal, tidak korosif, dan juga tidak beracun. Yang kelima, tidak ada perubahan volume yang berarti selama proses adsorpsi. Jadi volume di sini dapat diabaikan. Yang keenam, mudah dan ekonomis untuk diregenerasi. Landasan teori yang berikutnya adalah daun ketapang, di mana daun ketapang ini merupakan biomasa untuk adsorben alami biosorben yang sering digunakan untuk mengurangi kadar timbal di dalam limbah cair, antara lain seperti arang aktif dari kulit pisang, tanaman air, maupun arang sekam, padi, dan juga biomasa. Nah, daun ketapang ini sendiri biasa disebut ketapang atau Terminalia catapa dalam nama ilmiahnya, merupakan nama sejenis tumbuhan tepi-tepi yang laut yang rindang, lekas berkembangnya serta membentuk tajuk indah bertingkat-tingkat. Ketapang sering dijadikan tumbuhan peneduh di taman-taman serta tepi jalur. Tidak hanya nama ketapang dengan berbagai alternatif di ledeknya, misalnya ada Nias, Katava, Ming, Teupah, Lapahang, Regu, Katapas, Buk, dan lain-lain. Tumbuhan ini banyak istilah macam literasinya, yaitu seperti dalam bahasa Inggris diketahui dengan nama-nama Bengal almond, Indian almond, Malabar almond, Singapura almond, tropical almond, sea almond, beach almond, dan lain-lain. Untuk subbab yang berikutnya adalah tujuan penelitian. Kelompok kami memiliki tujuan dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efisien daun ketapang dijadikan adsorben dalam proses adsorpsi di dalam air. Terlebih lagi kami menggunakan adsorpsi oli di dalam air ini. Untuk subbab yang berikutnya adalah alat dan juga bahan. Yang pertama terdapat daun ketapang. Ini adalah biomasa yang sering digunakan untuk adsorben dalam proses adsorpsi. Untuk bahan yang kedua adalah oli bekas. Ini adalah media yang menjadi adsorbat di mana oli ini akan menjadi objek utama yang akan diamati dalam proses adsorpsi. Di sini kami menggunakan oli bekas yang didapat dari bengkel setempat. Untuk alat yang pertama adalah gelas ukur, yaitu untuk mengukur volume cairan atau larutan yang tidak memerlukan ketelitian yang tinggi. Selain itu, gelas ukur juga berfungsi untuk mempermudah analis untuk mengetahui volume cairan dan zat dengan tepat sehingga pekerjaan analis menjadi lebih cepat dan juga efisien. Yang kedua adalah gelas beker, yaitu berfungsi untuk wadah di mana untuk mencampurkan atau memanaskan larutan. Dalam penelitian ini kami menggunakan gelas beker untuk wadah media yang digunakan dalam proses adsorpsi. Yang ketiga adalah neraca analitik, yaitu adalah alat yang digunakan untuk menimbang massa sampel bahan kimia dengan akurasi yang tinggi. Selain itu, alat ini dirancang untuk mengatur massa zat dalam jumlah yang kecil, biasanya dalam satuan miligram atau mikrogram. Neraca analitik atau timbangan analitik biasanya dilengkapi dengan sistem pembacaan digital sehingga lebih praktis dan untuk meminimalkan kesalahan dalam pembacaan hasil penimbangan. Keempat adalah kertas saring. Di sini kami menggunakan kertas saring dalam bentuk kotak dan dilipat menjadi 4 sehingga terbentuk menjadi bentuk segitiga yang akan ditempelkan pada corong nantinya. Kertas saring ini adalah kertas yang digunakan dalam laboratorium untuk menyaring bahan kimia atau sampel yang akan diuji. Kertas saring terdiri dari kertas serat yang diolah sedemikian rupa sehingga memiliki lubang-lubang kecil yang dapat menyaring partikel-partikel kecil. Kertas saring laboratorium itu tersedia dalam berbagai macam ukuran dan kekerasannya tergantung pada ukuran partikel yang ingin disaring. Kertas saring laboratorium yang kasar biasanya digunakan untuk menyaring partikel yang lebih besar, sedangkan untuk kertas laboratorium yang kecil biasanya untuk menyaring dengan partikel kecil. Berikutnya terdapat oven laboratorium, yaitu adalah salah satu alat besar yang digunakan untuk melakukan proses sterilisasi, pemanasan, dan juga pengeringan alat atau media pada kondisi kering.
Alat yang berikutnya adalah magnetic stirrer, yaitu adalah suatu instrumen laboratorium yang digunakan untuk mengaduk larutan dengan memanaskan menggunakan bantuan batang magnet yang dimasukkan ke dalam wadah larutan. Pencampuran cairan atau larutan yang memiliki viskositas rendah seringkali menggunakan magnetic stirrer supaya homogen. Alat yang berikutnya adalah batang pengaduk. Batang pengaduk ini terbuat dari kaca yang gunanya untuk membantu mencampur suatu bahan kimia atau suatu bahan cairan untuk berbagai macam keperluan di laboratorium. Dan alat yang terakhir adalah corong, yaitu alat laboratorium yang lumayan sering digunakan. Corong pada laboratorium ini memiliki bentuk kerucut dengan tabung yang kecil di bagian bawahnya. Fungsi dari corong ini adalah untuk memindahkan cairan dari suatu tempat ke suatu tempat lainnya sesuai dengan keinginan. Untuk subbab yang berikutnya adalah metode, yaitu adalah suatu proses atau cara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dengan efisiensi yang berdasarkan ilmu. Dalam penelitian ini kami menggunakan dua metode utama yang akan kami rangkum, yaitu yang pertama adalah persiapan biomasa, di mana daun catapa diperoleh dari perkarangan sekitar laboratorium. Pilih daun yang sudah berwarna coklat dan memiliki tekstur yang kaku, lalu daun dikeringkan pada suhu 70 derajat selama 24 jam. Kemudian digiling hingga diperoleh partikel yang halus. Oli sepeda motor bekas diperoleh dari bengkel setempat, dan air yang digunakan adalah air keran sebagai sistem air dalam percobaan. Lalu metode yang kedua yaitu proses absorpsi, di mana terjadi pada suhu kamar. Metode penyerapan oli dilakukan dengan memaparkan sejumlah oli mesin bekas ke dalam 0,01 gram biomasa dalam gelas kimia 250 ml yang mengandung 100 ml air keran. Waktu absorpsi ditentukan ketika pencampuran diaduk dalam sistem air dengan mengamati bahwa ketika diaduk dimulai dari tingkat rendah dan kemudian meningkat secara bertahap sehingga biomasa berada di tengah-tengah cincin pengadukan sehingga biomasa dapat menyerap minyak dan sistem air secara optimal. Biomasa kemudian dipisahkan dari sistem penyerapan, dikeringkan selama 30 menit dan ditimbang. Penimbangan ini diulang setelah pengarukan biomasa menggunakan sendok stainless steel. Masuk ke dalam bab yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Dalam hasil yang pertama, pengaruh waktu penyerapan, di mana waktu yang digunakan adalah dalam menit 1, 3, 5, 10, 15, 30, dan 60 digunakan untuk menentukan efisiensi penyerapan minyak dengan biomasa pada parameter penyerapan 0,1 gram minyak per 100 ml air keran dan 0,01 gram biomasa pada suhu kamar. Nah, bahwa efisiensi penghilangan minyak meningkat dengan cepat karena pori-pori penyerapan kosong pada struktur penyerapan biomasa. Kemudian laju penyerapan melambat hingga mencapai keadaan timbang karena pada penurunan saturasi pori-pori biomasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa waktu optimal untuk percobaan ini adalah 10 menit karena pada saat itu diperoleh rendaman minyak yang konstan diserap oleh biomasa. Yang kedua adalah efek dosis minyak, di mana menentukan kapasitas penyerapan minyak biomasa merupakan parameter penting dalam kelayakan penggunaan daun Terminalia catapa atau daun ketapang sebagai bahan adsorben. Kisaran dosis 0,01 gram dalam 0,1 hingga 0,5 gram minyak per 100 ml air keran pada 10 menit pada suhu kamar digunakan untuk menyelidiki efek minyak yang dapat diserap pada adsorben. Yang selanjutnya, selektivitas penyerapan biomasa, di mana kemampuan selektivitas hydrophobic oilephoic daun Terminalia catapa atau daun ketapang terhadap minyak dalam air keran dipelajari dalam kisaran rasio minyak 0,1 sampai 0,5 gram per 100 ml. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kapasitas minyak menurun seiring dengan meningkatnya massa minyak kumulatif hingga lokasi penyerapan biomasa mencapai titik jenuh biomasanya, keadaan kesetimbangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa daun ketapang menunjukkan kegunaan yang cukup baik sebagai adsorben dalam menyerap kandungan minyak dari air keran dengan rasio minyak terhadap biomasa yang sesuai. Yang selanjutnya adalah model absorpsi. Kami menggunakan model absorpsi dengan dua model, yaitu absorpsi kinetik dan juga absorpsi isotherm. Absorpsi kinetik di mana laju penyerapan suatu fluida oleh adsorben dalam suatu jangka waktu tertentu. Sedangkan dalam absorpsi isotherm itu adalah mempunyai hubungan kesetimbangan antara konsentrasi dalam fase fluida dan konsentrasi di dalam partikel adsorben.
Dalam absorpsi kinetik, studi kinetik dari beberapa sistem absorpsi itu berguna dalam menentukan mekanisme yang mengendalikan absorpsi minyak dan laju absorpsi zat pelarut. Dan studi ini dapat memberikan informasi tambahan tentang kondisi operasi yang optimal untuk proses absorpsi. Informasi laju absorpsi sangat membantu dalam permodelan kinetika absorpsi. Tingkat absorpsi penghilangan minyak dari air oleh daun ketapang dapat dipelajari menggunakan pseudo order 1, pseudo order 2, Elovitch, dan model difusi intrapartikel. Kinetika absorpsi merupakan suatu proses laju absorpsi dari suatu adsorben terhadap adsorbat yang dapat menghasilkan kinetika absorpsi mempunyai persamaan dalam menentukan konstanta laju dari absorpsi. Karakteristik kemampuan suatu adsorben untuk menyerap terhadap adsorbat dapat ditinjau dari laju absorpsinya. Laju absorpsi dapat ditentukan dari konstanta laju absorpsi K dan order reaksi yang dihasilkan dari suatu model kinetika absorpsi. Tahapan pengujian yang dilakukan untuk menentukan laju absorpsi yaitu dengan menduga order reaksi. Prinsip dasar absorpsi karbon merupakan transfer massa dan absorpsi molekul dari cairan gas ke permukaan padat. Untuk model kinetika absorpsi yang pertama yaitu pseudo first order. Kinetika absorpsi biasanya dimodelkan dengan menggunakan hukum laju pseudo first order dan pseudo second order. Kedua model dibangun dari persamaan diferensial yang koefisiennya sering dianggap sebagai besaran konkret. Dihitung dari data eksperimen menggunakan teknik regresi. Untuk absorpsi adsorben daun ketapang dinyatakan melalui persamaan linier sebagai berikut, yaitu ln QE min QT sama dengan ln QE min K1T, di mana K1 itu mempunyai satuan per menit adalah konstanta kinetik. Sekali lagi, QE adalah gram per gram dan QT adalah gram per gram, adalah jumlah perwarna yang terabsorpsi masing-masing pada kesetimbangan dan pada waktu T. Dalam model ini didapat nilai, yaitu nilai laju konstanta dan juga QE masing-masingnya sebesar 0,0467 dalam satuan 1 per menit dan juga 0,1753 dalam satuan gram per gram. Untuk model yang kedua adalah pseudo second order, yaitu di mana dalam kasus model kinetik pseudo second order laju absorpsi dikatakan sebanding dengan situs yang tersedia untuk absorpsi tetapi sebenarnya tidak tergantung pada konsentrasi awal adsorben. Jadi dalam hal ini laju absorpsi itu tergantung pada kapasitas absorpsi. Mempertimbangkan hal ini maka dapat dinyatakan sebagai melalui persamaan T per QT sama dengan 1 per K2 QE kuadrat plus 1 per QE dikali T. Dalam model ini didapat nilai dengan plot memberikan nilai koefisien korelasi R square adalah 0,9939 dan juga didapat nilai QE dan K2 yang diperoleh dari masing-masing adalah 0,4460 dan juga 1,7534. Model yang ketiga adalah Elovitch model, di mana ini adalah model absorpsi empiris mengasumsikan bahwa situs absorpsi secara energetik heterogen dan menunjukkan ini sangat membantu dalam interpretasi kinetika absorpsi order kedua. Acara ini umumnya menggambarkan kinetika proses absorpsi gas kimia pada permukaan padat. Bentuk samaan linear yang terbentuk adalah QT sama dengan 1 per beta dikali ln alfa kali beta plus 1 per beta dikali ln T. Model ini didapat dengan R square yaitu sebanyak 0,9256 dan juga pada QT dan ln T masing-masing adalah 24,0966 dan juga 40,9880. Dan absorpsi model kedua adalah absorpsi isotherm, di mana ini adalah proses mekanisme interaksi antar molekul adsorbat dan permukaan adsorben dapat dipelajari dan ditentukan ketika konsentrasi adsorbat mencapai kesetimbangan. Selain itu, kapasitas absorpsi adsorben juga dapat ditentukan dengan menggunakan isotherm. Model isotherm yang berbeda termasuk Lamuir, Fenlich, dan juga Temkin. Sekarang dengan menyesuaikan data eksperimen dengan model yang berbeda, model yang paling sesuai akan menghasilkan banyak parameter dan memberikan informasi mekanisme, sifat permukaan, dan juga afinitas adsorben. Yang pertama adalah Langmuir isotherm, yaitu digunakan dalam proses penyerapan
oli di mana molekul yang terabsorpsi membentuk lapisan tunggal pada permukaan adsorben yang homogen. Menurut model ini, absorpsi terjadi pada permukaan homogen tanpa interaksi antara molekul yang terabsorpsi. Menurut model ini, adsorben terdiri dari pusat aktif spesifik identik dengan energi dan entalpi yang sama. Oleh karena itu, semua situs absorpsi memiliki afinitas yang sama untuk adsorbat. Ini berarti bahwa area yang tidak terisi itu dapat menyerap lagi, sehingga ini mencapai titik jenuh di mana absorpsi permukaan maksimum terjadi. Dalam model ini didapat nilai R² yaitu 0,9143 dan juga nilai KL-nya minus 10,7039 dan juga Qmax-nya adalah 0,1538. Dalam model yang kedua adalah Van Freundlich, di mana absorpsi terjadi ketika adsorben itu terjadi secara heterogen, diikuti oleh pembentukan lapisan multilayer pada permukaan itu. Dalam hal ini, pusat aktif absorpsi memiliki nilai energi yang berbeda. Oleh karena itu, distribusi absorpsi pada permukaan tidak seragam, sehingga pusat absorpsi aktif pertama-tama menghubungi molekul dengan energi tertinggi, kemudian secara bertahap bergerak menuju pusat energi yang lebih rendah. Dalam model Freundlich didapat nilai R² sebesar 0,8224 dan juga nilai Kf dan juga seper N berturut-turut ada 0,0192 dan juga minus 0,5156. Model yang ketiga adalah Temkin isotherm, yaitu absorpsi terjadi ketika pada permukaan adsorben heterogen diikuti oleh pembentukan lapisan multilayer pada permukaan itu. Dalam hal ini, pusat aktif absorpsi memiliki nilai energi yang berbeda, oleh karena itu distribusi absorpsi pada permukaan tidak seragam, sehingga pusat absorpsi aktif pertama-tama menghubungi molekul dengan energi tertinggi, kemudian secara bertahap bergerak maju menuju pusat energi yang lebih rendah. Dalam model ini didapat nilai R² sebesar 0,9052 dan untuk kemiringan dan juga plot dari model ini adalah terdapat nilai BT dan juga A pada masing-masing nilai sebesar minus 8,1174 dan juga 0,9017. Untuk sebab yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, jadi saya akan memaparkan kesimpulan pada penelitian ini, yaitu di mana sejalan dengan perkembangan kota dan daerah, volume oli bekas terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kendaraan bermotor dan mesin bermotor juga. Bahkan di daerah pedesaan kita juga sering menemui berbagai aktivitas bermotor dan itu akan mengakibatkan pencemaran oli yang terjadi di mana-mana. Maka proses dalam penelitian ini difokuskan pada penghilangan oli atau minyak dalam sistem air menggunakan daun ketapang. Biomasa dari daun ketapang ini digunakan sebagai adsorben oli bekas motor dalam membersihkan oli dari air keran. Massa minyak, waktu penyerapan, dan dosis minyak dipelajari dalam sistem minyak atau air. Sistem penyerapan minyak pada daun ketapang ini menggunakan kinetika dan juga isotherm absorpsi. Kondisi operasi kinetik yang paling cocok dengan percobaan ini diperoleh dengan orde kedua pseudo dengan R sebesar 0,9939 menunjukkan penyerapan minyak pada daun ketapang. Sementara itu, isotherm yang sesuai diperoleh pada model Langmuir dengan nilai R² sebesar 0,9143 dibandingkan dengan model yang lain yang mewakili penyerapan fisik minyak pada daun ketapang. Termodinamika absorpsi adalah sistem yang paling baik untuk absorpsi kinetika. Nah, begitu teman-teman cuplikan dari kami. Gimana nih, seru kan? See See you next time.